Kelihatannya olinya oli palsu, oli daur ulang yang dicampur dengan additif yang tinggi. Makanya ketika oli mesin panas, oli itu menjadi kerak. Dan Bapak hanya jasa aja, Hanya jasa aja, nggak jual spare part? nggak jual spare part, jasa aja. Jadi spare part saya serahkan kembali ke yang pemilik kendaraan untuk belanja sendiri. Pak Sapar, tadi kan nurunin mesin mobil ya? Itu mobil apa tuh? Sama penyebabnya apa? Mobil Mitsubishi Colt T120 SS tahun 2012 yang sudah injection. Kendalanya dan masalahnya adalah faktor dari oli menjadi keraknya udah tebal, mengakibatkan penyumbatan di saluran oli, timbulnya rontok di metal duduk dan metal jalan. Dan terpasnya sendiri, kedudukan metal bulan itu sampai termakan dalam, nggak bisa dipakai. Penyebabnya jadi oli ya? Ya, Oli gimana nih? Oli palsu atau oli apa nih? kelihatannya olinya oli palsu, oli daur ulang yang dicampur dengan additif yang tinggi. Makanya ketika oli mesin panas, oli itu menjadi kerak. Sekian lama, berbulan-bulan, keraknya semakin tebal. Itu menjadi faktor penyumbatan. Terus kalau buat perbedaan nih antara oli yang asli sama yang palsu itu apa tuh? Menurut Bapak? Kalau menurut saya perbedaannya oli yang palsu sama yang asli. Kalau dilihat dari segel sama, tapi aroma oli itu sendiri berbeda. Kalau oli palsu ada bau sangit-sangitnya, beda sama yang asli. Asli baunya netral, kayak seperti misalkan oli Top One itu bau oli yang asli itu agak kewangian, tapi kalau yang palsu agak sangit gitu loh baunya. Terus kalau berkerak itu di engine flash apa hilang tuh keraknya? Kalau di engine plus ya rontok, keraknya itu bisa rontok, tapi ya fatal juga rontokannya kerak tersebut akan menyumbat, tetap akan menyumbat saluran oli. Jadi tetap turun mesin juga ya? Tetap turun mesin juga, overhaul juga. Iya. Makanya saya sarankan untuk pemilik semua kendaraan, saya sarankan gunakan oli yang asli dan hati-hati memilih oli, karena banyak oli palsu. Terus selain oli, mobil tuh yang sering turun mesin karena apa? Penyebabnya selain oli? Kalau untuk turun mesin, overhaul full, turun mesin total, itu penyebabnya kebanyakan dari oli. Lain dengan overhead. Kalau overhead itu nggak perlu turun total, itu turun separuh, karena permasalahannya adalah di cylinder head. Itu overhead, nggak ada pengaruh dari blok mesinnya. Kalau overhaul pasti banyakan dari faktor oli, bunyi di itu penyebaban oli telat, penggantian oli telat, filter oli telat, itu kan sirkulasi oli berkurang. Itu penyebab dari keausan dari metal duduk atau fan piston. Kalau menurut Bapak apa yang bagus untuk ganti oli itu setiap berapa kilometer? Kalau saya sarankan itu ya yang bagus tepat waktu. Kadang mobil nggak jarang jalan, ya pokoknya intinya kalau untuk setiap hari jalan ya
jangan terlalu lama lah, paling 5.000 km lebih cepat lebih diganti, kendaraan akan lebih awet muda. Nggak kecepatan 5.000? Oh enggak, kalau yang 10.000 itu terlalu lama. Kalau menurut saya itu terlalu lama. Jadi kasihan mesinnya, seperti manusia aja. Kalau check up kondisi fisik manusia, jarang check up. Sekali check up kalau lagi sakit kan udah termasuk udah Komplikasi gitu ya, komplikasi kronis gitu. Iya. Itu ya sebetulnya itu dikategorikan sama dengan kehidupan manusia ya. Saluran oli sama aja peredaran darah di tubuh manusia. Terus kalau kita bicara standar oli atau karakteristik tentang oli itu, tanggapan Bapak gimana? Karakter oli sebetulnya ya yang oli, produk oli itu masing-masing sebetulnya bagus. Yang penting intinya itu yang nggak mengandung additif yang tinggi. Additif tinggi itu membuat kerak. Terutama di Indonesia itu banyak oli palsu atau daur ulang. Banyak banget, berkeliaran juga kan. Terus kemarin tuh turun mesin dikerjain berapa orang? Turun mesin saya kerjain sendiri. Saya nurunin bongkar sendiri. Berhubung mobil satunya jebol, akhirnya yang punya mobil menyarankan untuk nyari teman lagi biar cepat bisa selesai, bisa operasional. Akhirnya manggil pas naikin, manggil teman satu. Berbantuan gitu ya. Nah itu kalau yang satu lagi jebol karena apa tuh? Yang satu lagi jebol itu dari timing putus. Timing putus itu nggak overhaul, turun separuh. Kalau untuk SS timing putus, klep pasti bengkok. Terus kemarin tuh yang pertama, yang masalah oli berkerak itu kan dia turun mesin tuh total tuh ya semua. Itu berapa Pak? Berapa lama pengerjaannya Pak? Kalau saya mengerjain overhaul turun mesin total sendiri itu 1 minggu. Karena lamanya di mana tuh? Lamanya biasanya suka ngantri di tukang bubur, porter. Di tukang buburnya yang lama biasanya memakan waktu bisa 2 hari 3 hari karena ngantri. Jadi semingguan lah ya baru selesai ya? Ya, kalau saya sendiri seminggu. Tapi kalau ada teman yang bantuin 1 orang atau 2 orang ya bisa dipercepat menjadi bisa 4 hari. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Kalau kita bicara biaya, estimasi biaya, berapa estimasi aja? Estimasi turun mesin itu kalau buat saya susah diprediksi karena masing-masing kendaraan itu estimasinya lain-lain. Lain-lain. Jadi harus dicek dulu ya? Nah, harus dikondisi, dicek dan kerusakannya apa. Kalau saya sih bisa sebisa mungkin meminimal biaya, tapi lihat dulu kondisi kerusakannya. Kalau kerusakannya parah kayak kertas, terjadi kertas, nggak bisa di overwash. Kerusakan di metal bulannya, nah, tukang bubut sendiri udah nggak sanggup. Itu mau nggak mau kan ganti. Kalau overwash misalkan bisa di overwash itu biaya lebih ringan, tapi ternyata nggak bisa di overwash. Ganti kertas baru kan, nah jadinya lebih. Nah itu estimasinya itu di situ diprediksi itu susah. Dan Bapak hanya jasa aja? Hanya jasa aja. Nggak jual spare part? Nggak jual spare part, jasa aja. Jadi spare part saya serahkan kembali ke yang pemilik kendaraan untuk belanja sendiri. Oke,
Terima kasih Pak Sapar udah mau menjawab. Mungkin yang mau tanya bisa komentar di bawah tentang seputar mobil ya. Siap, siap.